satu pasal yang hilang itu tidak akan menghapus undang-undang asalnya. Itu dia yang ditekankan di dalam diskusi tadi. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan saya sebagai orang hukum kayak gitu. Kayak mana tanggapan oleh pemateri tentang hal ini? Apakah memang ketika undang-undang baru terbit, maka undang-undang lama itu akan otomatis tidak berlaku, atau memang undang-undang ini ketika undang-undang ini terbit, undang-undang lama itu masih berlaku? Itu dia kalau pertanyaan saya. Oke, masih ada teman-teman? Atau langsung ditanggapi lah Kak ya sama Bang Sorlen nanti. Dengan siapa tadi namanya? Harles, dari mahasiswa hukum ya? Iya. Hukum musuh. Oh, administrasi negara ya, sama aja itu sebenarnya, garis tipis saja itu administrasi negara dengan hukum ya, karena di hukum juga ada belajar hukum administrasi negara. Nah, pasti kemarin itu staf ahli pertaniannya kalau nggak salah Toguria Rudianto Saragi ya, karena saya pernah ketemu juga sama beliau, senior dari Kementan kan, Kementerian Pertanian. Saya kenal dia senior di hukum usul dulu. Kita juga sempat diskusi tentang ini. Jadi benar bahwa undang-undang adanya, kan tadi saya katakan bahwa kalau kita baca Omnibus Law itu ya, dia menghapus pasal, bukan undang-undang yang dihapus. Jadi ketika ada bersinggung pajak, kan ada situ tentang perpajakan. Jadi bukan undang-undang yang tentang perpajakan itu semua dihapus total, tidak. Tetapi ada pasal-pasal, mungkin di dalam undang-undang perpajakan tersebut ada pasal-pasal yang dianggap menghambat proses investasi. Jadi misalnya di situ maka undang-undang ini pasal 35 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dihapuskan atau diubah katanya menjadi. Jadi bukan berarti keseluruhan undang-undang nomor 28 itu dihapus, tetapi poin-poin yang diatur saja di dalam Omnibus Law. Ada azas dalam peraturan perundang-undangan lex specialis derogat regi priori. Jadi undang-undang yang bersifat khusus itu meniadakan undang-undang yang bersifat undang-undang yang lebih umum. Nah, tapi itu untuk kasus-kasus misalnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya sempat diskusi juga sama teman saya bahwa Omnibus Law ini menimbulkan kekacauan hukum, ya. Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 itu mengatur khusus tentang tipikor, karena di dalam undang-undang awalnya KUH pidana itu belum diatur. Kenapa muncul, kenapa timbul? Karena ada kondisi yang mengharuskan sehingga itu diatur secara khusus. Karena tidak ada diatur di dalam KUH pidananya. Nah, apakah Omnibus Law ini bisa dikatakan dia undang-undang khususnya? Karena dia menyangkut banyak hal. Tadi seperti saya katakan ada 11. Jadi ada 11 poin, ada 11 bidang yang diatur dalam Omnibus Law ini. Ini yang menimbulkan artinya kekacauan hukum, kekacauan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat dari pertimbangannya, biasanya dalam satu peraturan perundang-undangan itu selain konsiderannya, ada pertimbangan. Pertimbangan itu adalah dasar-dasar kenapa undang-undang ini diterbitkan, RUU ini diterbitkan. Itu juga nggak ada dicantumkan tentang Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya tengok kenapa nggak ada ya, gitu, hanya Undang-Undang Dasar 45. Terus juga dia juga menimbulkan juga kekacauan tentang ketatanegaraan, menimbulkan juga kekacauan tentang otonomi daerah. Saya mengatakan tadi ketatanegaraan karena undang-undang ini melemahkan kembali otonomi daerah yang sudah berjalan. Jadi dia menguatkan pusat dan melemahkan daerah. Ini juga akan mempengaruhi juga pendapatan asli daerah karena ada banyak sektor yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Tapi itu nanti sesi khusus bisa kita bahas nanti. Biasanya Fitra Sumut itu nanti akan membahas tentang itu. Tapi kami sedang mengkajinya lebih dalam lagi agar bisa memberikan materi yang
yang lebih dalam dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu dia, jadi dia tidak meniadakan undang-undang yang lama, tetapi hanya menghapus poinnya. Jadi poin yang dihapus di sini itu akan dihapus di sana. Makanya saya katakan tadi harusnya revisi yang dilakukan. Kalau ada hal tentang misalnya yang di undang-undang tentang PT itu yang dianggap menghambat investasi, maka pemerintah merevisi undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT, bukan menciptakan undang-undang yang di dalamnya ada campur aduk. Ini kalau dalam hukum Islam itu ada namanya kompilasi hukum Islam. Jadi ini jadi seolah-olah kompilasi hukum investasi, pertanahan, semuanya gitu. Ya. Jadi inilah menimbulkan artinya kekacauan hukum ya. Saya bisa simpulkan bahwa ini sebenarnya melanggar konstitusi ya, Bang ya. Karena kita baru bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, udah banyak hal yang dilanggar di dalam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini. Itu dulu, terima kasih. Apa ya? Begini, undang-undang ini kan sudah disahkan, diketuk palu, artinya sudah final. Namun dari proses yang sudah hampir 2 minggu ini gak ada yang final itu. Nah ini sebenarnya nalar sederhana aja ya. Ada sesuatu yang menurut saya serius ditutupi ya. Jadi sampai sekarang undang-undang finalnya belum diberikan kepada publik ya, belum bisa kita baca. Saya kira nalar sederhana kita mencium bahwa ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Kalau penjelasan mereka ada editing teks ya, itu juga tidak boleh, menurut saya nggak boleh. Kalau kamu sudah nggak bisa kamu rombak-rombak, fontsnya juga nggak bisa, itu sudah final itu artinya, karena kalau ada dirombak-rombak lagi harus ada lagi sidang umum, sidang paripurna lagi, karena itu nggak main-main kan. Jadi ini sepertinya main-main. Jadi saya kira ada sesuatu yang serius dan saya tidak tahu dan kita tidak tahu, semua tidak tahu yang mana yang diketok itu, kan begitu. Yang diketok itu seharusnya adalah yang sudah benar-benar dibaca dan disetujui semua anggota DPR RI atau setidaknya 50% plus 1. Kemudian setelah itu nggak ada lagi revisi, karena kalau ada revisi main-main gitu loh. Jadi secara sederhana tanpa harus menjadi ahli, kita sangat patut mencurigai ada sesuatu ya yang nggak beres dengan proses penetapan undang-undang itu. Dan saat ini mereka tanda kutip mungkin seperti ketakutan juga ya, ketakutan sendiri, memberikan mana yang final, mana yang nggak final, mana yang mana yang palsu, mana yang asli, nggak ngerti lagi kita nih mana ini. Jangan-jangan diketik ulang yang baru sama sekali yang berbeda supaya nggak mengerti kita mana. Nah ini kita mendemonstrasikan sesuatu yang aneh juga sebenarnya. Yang mana yang kita demo ini? Mana? Tapi secara spirit memang setuju ya. Saya bukan menegasikan yang demo, tapi kita secara spirit setuju semuanya. Draft manapun dari seluruh draft yang ada, spiritnya sudah tidak menyerap aspirasi. Karena orang sebenarnya berekspektasi yang lahir itu adalah sebuah undang-undang yang menyelesaikan persoalan apa yang di hadapan mata kita. Yang di hadapan mata kita itu COVID ya. Yang di hadapan mata kita itu ya persoalan yang sifat membutuhkan segera ya diselesaikan, bukan sebuah undang-undang yang berjarak panjang dengan harapan melahirkan lagi lebih dari 600 peraturan turunan ya. Kapan itu lagi lahir? 600 itu berarti butuh 600 tahun ya untuk melahirkannya.
Kalau satu setahun sekali, bayangkan mereka menyebut ada 600 lagi turunannya. Karena buat undang-undang itu nggak bisa seminggu, sebulan, atau 2 bulan. Dia butuh proses yang dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur. Tahap pengumpulan pendapat, tahap ini, tahap konsultasi, kemudian kepada para pihak, naskah akademik, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya setahun, minimal setahun untuk merancang sebuah undang-undang atau selevel undang-undang. Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kesimpulan saya itu, saya kira ini suatu blunder yang luar biasa dari para pengambil kebijakan yang saat ini menjabat di DPR RI, mengetuk sesuatu yang belum jelas dan kemudian melahirkan kebingungan dan kekacauan, dan sampai sekarang masyarakat menjadi semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, kesimpulan kedua atau refleksi kedua lah ya, bukan kesimpulan. Refleksi kedua saya adalah bahwa ini menunjukkan memang ada sesuatu yang salah dengan demokrasi. Kenapa? Orang-orang yang terpilih di Senayan itu tidak mewakili rakyat, ya. Ada sesuatu dengan demokrasi. Jadi ini demokrasi pasar habis, ya, di mana orang-orang yang terpilih bukan orang-orang yang mewakili rakyat, tapi mewakili entah siapa. Kemudian mereka membuat sebuah keputusan yang entah untuk kepentingan siapa. Saya kira itu masalah utama kita, bukan lahirnya undang-undang ini, ya, tapi masalah utama kita adalah ada sesuatu yang salah dalam pondasi demokrasi kita yang harus dirombak. Mungkin seperti catatan Tempo dan beberapa media, lebih dari 50% anggota DPR RI itu semua pengusaha.